Halo semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jumpa lagi ya di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3. Nggak terasa ya, kita sudah masuk di pembelajaran ke-8, yaitu aku membutuhkan orang lain. Nah, seperti yang ibu pesan-pesankan selalu ya kepada kalian, pandemi belum berakhir. Nah, kita harus tetap waspada. Gimana ya caranya ya? Tetap ya, budayakan selalu dimanapun kalian berada. Cuci tangan ya, pakai masker, dan tetap jaga jarak aman ya. Nah, nggak boleh deket-deketan ya, khusus untuk pandemi saja. Nanti kalau pandemi sudah selesai, kalian boleh ya, kita kan saling membutuhkan orang lain. Nah, kita boleh berdekatan, saling membantu, saling menolong, bahkan bersalaman kembali. Untuk sekarang, ya minimal kita batasi untuk bersalam-salaman. Oke, kita akan mengucap salam dulu nih ya. Kangen ya Ibu kepada kalian yang ada di rumah ya. Ibu doakan kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus ya. Gak ada yang tandingi itu. Nah, untuk hari ini kita akan mengamati gambar yang ada di belakangnya ibu ini. Ada seekor semut ya, ada berapa semut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semut ya ini. Kuat ya mengangkat sebuah batang ya, batang. Kadang mereka mengangkat, ini ngapain ngangkat batang? Buat rumah mungkin ya. Ada mengangkat nasi, mengangkat makanan bersama-sama ya. Kadang mereka juga sendiri bisa mengumpulkan makanan, dikumpulkan ke lumbung untuk dimakan bersama-sama.
Nah, itulah pekerjaan semut, luar biasa ya. Jadi mereka juga membutuhkan teman-temannya, teman-teman sesama semut. Nggak mungkin ya semut ini terus minta bantuan cicak, terus minta bantuan serigala. Nggak mungkin. Mereka karena kelompok semut. Nah, yang ini juga begitu. Ini tangannya apa? Tangannya manusia, agar kita bisa bersatu membantu ya. Kita membutuhkan orang lain, kita berlakukan secara bersama-sama agar terasa ringan. Nah, seperti yang di sini juga ya, ini pengantar, nanti kita akan baca seperti firman Tuhan ya. Ternyata ditulis ya, dicatat. Nah, ini catat di buku kalian kalau perlu. Nah, di sini ada yang membantu ya. Andi membantu ayahnya, ini ya membutuhkan orang lain loh. Orang tua membutuhkan anaknya loh untuk membantu membersihkan rumahnya. Dan ini salah satu contohnya kerja bakti. Nah, salah satunya mereka mencangkul ya, mengubur barang bekas dan membersihkan lingkungannya agar bersih. Nah, kemudian ini ibu membutuhkan bantuan anaknya ya, orang lain ya, itu anaknya satu keluarga ya, ini ya, dalam satu keluarga. Yang ini tadi dalam lingkungan masyarakat, yang ini tadi juga begitu, mungkin di sekolah ya. Ini di jalan ya, ini ada yang membantu memberi makan orang miskin. Nah, itu orang miskin membutuhkan bantuan orang lain juga. Begitu juga kita. Nah, itu tadi pengantarnya. Nah, apakah kalian ya yang di rumah ini anak-anak, apakah kalian ini makhluk sosial? Nah, ibu juga ya. Apa sih itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Gak ada kita hidup di dunia ini bisa hidup sendirian. Yang habis dilahirkan ke dunia ya, tiba-tiba kita sudah langsung bisa masak dan lain-lain. Nah, kita membutuhkan bantuan ibu dan lain-lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain ketika kita di sekolah, membutuhkan bantuan guru dan juga teman-teman kita. Ketika kita di gereja, dimanapun kita berada, kita membutuhkan orang lain. Tapi catatannya ini loh ya, orang lainnya itu siapa? Kalau orang lainnya nggak jelas asal-usulnya ya, tidak bisa dipercaya, atau tanda kutip ya, orang-orang yang tidak kita kenal keberadaannya, bahkan bisa menculik kita mungkin, atau menjerumuskan kita mungkin. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Kita membantu juga melihat-lihat ya, apakah itu aman bagi kita, apakah itu malah membahayakan kita ya, kita lihat-lihat. Nah, itu tadi. Sementara kita lihat di Alkitab kita dulu ya. Kita buka Alkitab kalian. Alkitabnya ibu sudah ibu buka loh ya. Nah, kalian juga buka Alkitab kalian di Matius 5 ayat 43 ya sampai 48. Nah, di sini ibu akan bacakan cepat saja ya. Nanti kalian boleh baca dengan lantang di rumah ya, bersama orang tua kalian. Kita baca, ibu bacakan. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ya ini Tuhan Yesus berpesan, kasihilah musuhmu, ya tidak boleh membenci ya. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kalian punya musuh ya, kalian doakan agar mereka bertobat. Doakan yang baik-baik, jangan mendoakan mereka yang buruk ya. Pasti balasan itu dibalas sendiri oleh Tuhan. Lanjut, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Siapa yang ingin jadi anaknya Tuhan? Saya ya, ibu ya, dan kalian juga yang ada di rumah. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Tuhan mencatatkan ya di dalam hukum kasih. Yang kita tekankan hari ini adalah kasihlah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Catat. Catat ya. Nah, enggak hanya dicatat loh ya, dilakukan. Nah, seperti juga Adam ya. Dulunya Adam itu sendirian ya di taman yang besar dan indah ya, Taman Eden. Dan kemudian Tuhan memberikan pasangan yang sepadan untuk Adam, yaitu Hawa. Diambillah dari tulang rusuknya. Nah, kalau mereka memang berbuat dosa ya, karena yaitu tadi ya, kita tidak bisa memilih-milih mana yang baik dan jahat. Akhirnya juga ya, mereka berdua berbuat dosa. Nah, itulah manusia. Kalau di dalam iman Kristen, Adam ya, Adam bukan nabi ya, tetapi manusia pertama. Catat, Adam itu manusia pertama. Kemudian apakah arti nama Adam? Diambil dari tanah. Sementara itu ya, untuk Hawa, ibu dari semua yang hidup. Bayangkan itu ya, itu arti namanya. Kalian boleh kasih, oh ini ilmu pengetahuan, ini belum pernah nih. Nah, aku ingat-ingat, oh Adam itu apa ya? Diambil dari tanah. Oh, Hawa apa ya? Ibu dari semua yang hidup. Jadi dua orang ini tidak bisa hidup sendiri ya. Kemudian setelah berbuat dosa tadi, Adam pergi ke sana, Hawa pergi ke sana. Enggak. Mereka menjadi pasangan ya, pasangan hidup. Nah, mereka lalu menemukan tempat tinggal lain ya, bukan di Taman Eden ya, di luar sana. Kemudian mereka mempunyai anak Kain dan Habil, seperti itu ya. Mereka akhirnya hidup berdampingan, memang diciptakan Tuhan untuk saling membantu dan membutuhkan orang lain. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian juga ya untuk mengamati ya yang lain ya. Ada pekerjaan-pekerjaan di dunia ini yang sangat saat ini dibutuhkan ya. Kalau yang lain juga sebenarnya penting ya. Salah satu pekerjaan ini ya, saudaranya Ibu sendiri nih, adik kandungnya Ibu. Adik kandungnya Ibu itu seorang perawat. Nah, ini sempat sharing ya sama adiknya Ibu ya. Adiknya Ibu seorang perawat dan harus di garda terdepan ya. Yaitu di mana sekarang ini ya, di rumah sakit ya, berjuang bersama rekan-rekan medis yang lainnya, yaitu dokter ya, pengurus jenazah ya, kokinya rumah sakit ya, ahli gizi, apoteker dan macam-macam yang ada di rumah sakit. Nah, kebetulan ya, saudara Ibu ini bekerja di garda terdepan mengatasi COVID-19. Nah, Bu, gimana sih sharingnya itu sama saudaranya Ibu? Wah, ternyata nggak segampang itu ya. Kalau kita enak-enakan ya, aku nggak butuh dokter, aku nggak butuh perawat, aku loh bisa sendiri, alah nggak usah pakai masker, alah nggak usah cuci tangan, nggak penting. Nah, itu kalian sama saja tidak membantu ya warga-warga. Nah, ini ya, sosok-sosok orang yang ada di rumah sakit, kalian tidak mendukung ya. Sama dengan kalian juga tidak menghormati peraturan pemerintah. Mungkin kalau di rumah juga sepertinya harus ya, sebetulnya ya, kalau ada yang sakit ya, kita juga tetap waspada. Nah, kemudian sharingnya apa ini Bu? Oh, bikin penasaran ya, sampai Ibu itu wawancara adiknya Ibu. Gimana ngerawat pasien COVID? Ya ampun Tuhan, betapa luar biasanya ya perjuangan mereka. Kita tidak boleh berpikiran yang enggak-enggak kepada mereka semuanya. Ketika Ibu lihat ya, ketika berangkat ya, harus makan yang sehat ya, yang bergizi. Setelah mereka sampai di rumah sakit ya, adiknya Ibu sampai di rumah sakit, kemudian adiknya Ibu ini siap-siap ke ruangan khusus ya, untuk memakai baju hazmat ya, atau baju APD, alat pelindungan diri. Nah, pakai seragam ya, terus didobel APD, terus pakai masker ya, pakai masker khusus ya, yang tahan terhadap COVID-19. Terus dia pakai cerobong itu ya di kepalanya, pelindung. Setelah itu dia masuk ke tempat perawatan orang-orang COVID. Nah, kemudian ya tidak berhenti di situ ya.
Nggak bisa minum kan pastinya kalian pernah dengar ya, nggak bisa minum, nggak bisa pipis. Kalau pipis ya buang air kecil itu di pispot sampean. Nah itu saking pasiennya membutuhkan ya bantuan orang lain. Salah satunya apa ini? Pekerja, yaitu perawat ya. Mungkin seperti yang bisa ibu tunjukkan ya, seperti ini ya. Nggak bisa minum, terus nanti minum setelah itu. Nah, ketika sudah ya dia merawat pasien COVID, bahkan pasien COVID ya di rumah sakit juga diberi pembatas antara ruangannya dan juga perawatnya. Perawatnya standby di situ, ketika ada yang kritis dia kode dokter ya, pencet tombolnya untuk menghubungi dokter. Dokter, ini pasiennya sedang gawat dokter. Nah, ketika ada pasien yang meninggal gimana? Ya yang untuk protokol pertama kali siapa ya? Perawat ya, perawat mengambil kantung untuk meminta teman-temannya untuk membereskan jenazahnya, kemudian akan dibawa oleh tim khusus jenazah untuk mengurusi jenazahnya, dimandikan dan lain-lain ya, dimasukkan ke kantong plastik itu. Nah, segitunya ya, wah berat ya pekerjaannya ya. Beberapa jam tidak boleh makan dan minum ya, harus puasa dulu agar virusnya tidak masuk dengan sembarangan ke tubuh mereka. Setelah itu gimana loh dek habis itu? Nah ini yang protokol kesehatan melepasnya juga harus sangat itu mbak, harus sangat teliti. Nah setelah itu dia dimasukkan ya ke dalam ruangan, disemprot ya, setelah selesai itu disemprot pakai desinfektan. Setelah selesai, maskernya ini belum dilepas ya, setelah selesai dilepas semua ya, bukan bajunya juga ya dilepas, enggak, APD-nya dilepas, dimasukkan kantong plastik, nanti akan dibakar dan dibuang. Baru dia melepas masker, dibuang juga, langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi, untuk membersihkan diri. Mandinya nggak cukup sekali, kalau kalian mandi 2 kali ya, bisa-bisa sehari bisa 4 kali ya, mandi 2 kali, keramas dan macam-macam. Itu tiap hari loh dilakukan seperti itu loh ya. Nah maka dari itu pekerjaannya juga lumayan berat. Kalau kita main-main ya dalam kondisi saat ini, kita seperti nggak membutuhkan Allah. Nah kalau rumah sakit ini penuh gimana ayo? Nah kita harus melindungi diri kita. Kita nggak mau toh beban di rumah sakit semakin berat, kita harus melindungi diri kita masing-masing. Itu masih hanya di bidang kesehatan loh ya. Kalau tidak di rumah sakit bu, petani bu, nah mungkin petani ya, mungkin kalian bisa amati ya, petani, terus pengambil sampah ya, petugas sampah, itu juga seperti itu pekerjaannya berat loh ya. Terus juga yang ada di pom bensin ya, mengisi bahan bakar. Kalau salah satunya terhambat ya, kehidupan kita juga akan terhambat. Kalau tidak ada petani mungkin kita tidak makan. Kalau tidak ada perawat dan juga dokter kita, siapa yang akan merawat kita ketika kita mengalami sakit yang berat. Terus kalau kita tidak ada tukang rambut ya, rambut kita bakal gondrong ya, panjang sampai kayak Rapunzel mungkin ya. Nah makanya itu sepele ya, pekerjaan-pekerjaan ini sangat saling berhubungan, membutuhkan satu sama lain, membutuhkan orang lain. Kita nggak mungkin hidup di dalam rumah terus ya. Kita pergi ke sekolah, tapi sekarang enggak ya, masih daring ya. Kita bekerja mencari uang ya, kadang tegur sapa ya dengan tetangga kita. Nah kalau sekarang memang dilarang ya untuk mengunjungi orang ya, hati-hati, tidak usah budaya bertemu dulu ya, budaya menjaga diri. Nah itu yang ibu dapat sampaikan, ternyata tugas yang kita emban itu mempunyai
beban masing-masing ya, ada yang ringan, ada yang berat. Ya Bapak pekerja bangunan juga berat loh, ngangkut-ngangkut ya, mengangkut pasir, ngangkut bata dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kita bersyukur ya, kita mempunyai teman, kita mempunyai guru, mempunyai orang tua, dan mereka semua yang kita anggap lebih tua ya, kita hormati, kita taati, dan tetap jangan lupa menyayangi mereka dan mendoakan mereka. Nah, seperti yang Ibu catatkan tadi ya, Ibu beritahukan bahwa hukum kasih ya, kasih itu tindakan memberi. Nah, kasih itu dilakukan tanpa syarat, tanpa mengharap imbalan. Oh, besok aku membantu temanku tak tagih nih uang 5.000. Nah, itu namanya preman, bukan membantu tanpa syarat ya. Namanya preman itu mesti malak-malak nih. Nah, hati-hati ya. Kita menjadi makhluk sosial yang penuh kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan tadi ya di Matius 5 ayat 43 sampai 48. Bahkan musuh aja didoakan loh ya. Lah, kalian punya musuh? Jangan nabung musuh ya. Kalau punya musuh, mungkin musuh kalian membenci kalian doakan. Nggak usah kalian benci ya, benci ulang. Waduh ini ya, benci ulang. Apa itu benci ulang? Nah, ini tindakan membalas dendam tidak diperbolehkan. Nah, ini yang kalian juga perlu tahu, kita berkorban ya untuk orang lain, tidak harus berkorban nyawa kan ya. Kita bisa berkorban antara lain ya, pikiran, tenaga, uang, lalu materi. Nah, mungkin saat ini ada kejadian-kejadian bencana alam dan lain-lain, mungkin ada untuk menggalang dana ya, untuk menjadi relawan ya. Ada relawan COVID, ada yang juga membutuhkan bantuan di bencana alam dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau Tuhan Yesus memang mengorbankan dirinya, ya karena kita membutuhkannya ya. Tuhan bahkan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita menyelamatkan menyelamatkan diri kita sendiri, bisa nggak? Ya karena kan manusia sudah dosa nih. Terus kita, aku nggak butuh Tuhan nih. Aku bisa masuk surga sendiri, enggak ya. Nah, seperti itu. Bahkan kita membutuhkan orang lain, apalagi membutuhkan Tuhan. Ya, membutuhkan Tuhan ini nomor yang pertama, begitu. Nah, kasih juga diwujudkan di dalam sikap ya, antara lain lemah lembut, sopan, sabar dan sebagainya. Kita dapat menikmati ya, karena kita bisa hidup berdampingan, diberikan Tuhan orang-orang yang sangat kita sayangi. Bahkan kalau kita tidak ada satu saja, mungkin kita merasa kehilangan ya. Nah itu, kita bersyukur ya, kita diberi orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Kita patut menjaga ya hubungan itu agar tetap terjalin baik dan harmonis. Oke, sampai sekian dulu ya. Ibu tetap ingatkan ya, lagi-lagi ya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak loh ya. Karena ini wajib hukumnya. Oke? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas ya. Salam hebat. Siswa hebat. Guru hebat. Semuanya hebat. Luar biasa, yang luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom. Kembali di dalam aktivitasku. Pelajaran 8. Aku membutuhkan orang lain. Pertemuan ke-1. Bahan Alkitab kita hari ini terambil di dalam Kejadian 2 ayat 18. Simak dulu ya. Pernahkah kamu membayangkan jika harus hidup sendiri? Gak enak ya. Mampukah kamu melakukan segala hal sendiri? Terasa berat bukan? Coba kamu perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu dan bayangkan jika mereka tidak ada. Bukankah mereka sering menolongmu? Ayo, tuliskan pertolongan apa saja yang telah kamu terima dari orang sekitarmu. Mungkin kalian bisa menyebutkan 5 pertolongan apa saja yang diberikan mereka atau kamu telah menolong mereka. Mudah kan ya?
Tulislah pertolonganmu kepada mereka. Nah, tadi kamu telah ditolong oleh orang sekitarmu, sekarang kalian pertolonganmu kepada mereka. Misalnya ayah, ibu, saudara, dokter, ibu guru, teman, atau yang lainnya mungkin tidak ada di sini. Mungkin kakek, mungkin juga nenek, atau yang lainnya. Misalnya ayah, aku membantu untuk mencuci motor. Pertolongannya ya. Mungkin ada yang lain, kalian bisa sebutkan satu persatu. Selamat mencoba. Yuk kita menulis ayat. Kita buka Alkitab kita dan kita tulis di buku tulis kita masing-masing. Ibu bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, Ia berkata, tidak baik jika manusia hidup sendiri. Adam diberi teman ya, yaitu Hawa. Manusia perlu orang lain untuk menolongnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan seorang pendamping dan penolong kepada Adam yaitu Hawa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan orang lain di sekitar kita, termasuk kedua orang tua kita ya, dan juga saudara-saudara dan tetangga kita yang lain. Gambarlah hati dan tulis caramu bersyukur. Tulis cara bersyukur kepada Allah yang kamu ketahui di dalam buku gambar kalian masing-masing. Cara bersyukur kepada Allah: 1. Berdoa. 2. Memuji Tuhan. 3. Membaca firman Tuhan. 4, 5, 6 kalian cari sendiri. Coba ya, kalian tulis, kalian gambar, kalian warnai hatinya dengan penuh sukacita. Oke, selamat mewarnai ya. Untuk pertemuan kedua ini, ya, kita akan melakukan aktivitas kembali. Sudah siap ya? Ayo mewarnai dan ceritakan gambar di bawah ini. Bagi yang mempunyai buku siswa dapat diwarnai. Kalau tidak, silakan ceritakan gambar ini. Kalian ceritakan apa yang terjadi di dalam gambar ini. Gambar di bawah ini menunjukkan sikap bersyukur untuk kehadiran orang tua ya. Apa saja ya yang dilakukan anak ini? Coba amati. Ada yang berdoa, ada yang membawa dan membantu membawakan berat ini ya. Mungkin sebuah batu atau kotaan ya. Ada yang membantu menyapu, ada yang belajar bersama, ada yang meminta bantuan ibunya ya untuk menyayanginya, ada juga yang untuk membantu menaruhkan piring dan lain-lain. Kalian bisa ceritakan ya dengan bahasa kalian masing-masing. Kalian mencoba untuk bercerita sesuai loh ya dengan gambar. Selanjutnya, tulislah pengalamanmu. Pengalaman kalian ya. Bersyukur untuk kehadiran teman. Tahukah kamu bahwa menolong teman yang kesulitan adalah salah satu bersyukur kepada Allah karena telah memberikan teman? Misal, menulis pengalaman mendoakan teman. Tulislah pengalamanmu mendoakan teman yang sedang kesulitan atau mungkin sedang sakit, ya, atau mungkin sedang bersedih dan lain-lain. Kalian bisa ceritakan pengalamanmu sendiri ya, jangan pengalaman teman ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan. Oke, yang pertama, apakah manusia dapat hidup sendiri? Jelaskan jawabanmu. 2. Mengapa kita perlu bersyukur karena memiliki orang tua? Apa ya alasan kita? 3. Tulislah 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk bersyukur kepada Allah atas kehadiran teman. Tadi sudah ya, kalian tinggal menuliskannya kembali. 4. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang yang telah menolong kita? Bagaimana ya responnya ya kita?
Enak kan ditolong? Apalagi menolong. 5. Apa yang dapat kamu pelajari dari kitab Kejadian 2 ayat 18 yang sudah kita tulis di pertemuan yang ke-1? Oke, selamat menjawab ya. Tetap semangat ya. Oke, untuk doa pada bab ini khusus ya. Nanti ada doa untuk mengakhiri pembelajaran. Mari kita berdoa. Lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua, teman, guru, dan orang-orang lain di sekitarku untuk menolongku. Ajarilah aku untuk mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Semangat ya. Tetap belajar dengan rajin dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.